Halo Teknolovers, belakangan ini muncul sosok pemimpin atau panglima dari salah satu suku Dayak yang bernama Panglima Pajaji. Sosok ini viral lantaran Panglima Pajaji berseteru dengan Panglima Jila soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Sosok Panglima Pajaji diketahui berseberangan dengan Panglima Jila yang mendukung pembangunan IKN. Sama seperti Panglima Jila, Panglima Pajaji juga memimpin pasukan suku Dayak. Penasaran kan dengan sosok Panglima Pajaji ini? Nah, mari kita intip fakta mengenai Panglima Pajaji berikut ini. Bagi yang belum tahu nih gengs, nama pasukan yang dipimpin Panglima Pajaji adalah pasukan Pantak Padagi Borneo. Dilansir dari Facebook Panglima Pajaji SKW, dirinya merupakan lelaki kelahiran 14 Agustus 1995, kini Panglima Pajaji tinggal di Sintang, Kalimantan Barat. Sebagai informasi ini gengs, kata Panglima dalam bahasa Indonesia merujuk kepada seorang pemimpin atau komandan militer yang memiliki tanggung jawab atas pasukan dan operasi-operasi militer. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti Panglima Perang, Panglima Tentara, atau Panglima Angkatan Laut, tergantung pada cabang militer yang dimaksud. Panglima memiliki peran penting dalam mengatur strategi, taktik, dan pelaksanaan operasi militer. Selain dalam konteks militer, kata Panglima juga dapat digunakan dalam arti yang lebih umum, salah satunya merujuk kepada pemimpin atau komandan dalam situasi-situasi lain. Seperti dalam organisasi atau kelompok tertentu, posisi inilah yang melekat pada Panglima Pajaji. Gelar Panglima atau Panglima bukan hanya merujuk pada kekuatan fisik, tetapi juga pada keahlian magis yang melekat pada dirinya. Penghargaan terhadap gelar Panglima melampaui sekedar pengakuan dari masyarakat adat Dayak. Di Dayak sendiri terdapat banyak suku yang berjumlah sekitar 400 dan setiap suku memiliki pemimpin yang disebut dengan Panglima. Dilansir dari berbagai sumber, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Mengenai hal tersebut, Panglima Pajaji merupakan sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Menantang IKN. Seperti kita ketahui bersama, Panglima Pajaji dan Panglima Jila adalah tokoh suku Dayak asal Kalimantan Barat yang belakangan ini viral berseteru tentang IKN. Panglima Pajaji dan Panglima Jila viral berseteru soal pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan. Perseteruan bermula saat Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena kerap mengkritik IKN. Nah, Panglima Pajaji tak setuju dengan sikap Panglima Jila. Sosok Panglima Pajaji dan Panglima Jila yang viral bersitegang terkait pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan ini pun jadi sorotan. Seperti disebutkan sebelumnya, perseteruan antara Panglima Pajaji dan Panglima Jila berawal saat Panglima Jila melontarkan penolakannya terkait IKN. Karena baginya, pembangunan IKN memiliki potensi besar merusak hutan Kalimantan termasuk Kalimantan Barat yang menjadi paru-paru dunia. Panglima Pajaji berani berhadapan langsung dengan Panglima Jila hingga siap beradu dada dan kesaktian terkait dengan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan dalam beberapa kesempatan Panglima Pajaji bersikap keras. Ia menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Sebab Panglima Pajaji menilai tindakan Panglima Jila itu sudah melanggar hak demokrasi seseorang dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan, Panglima Pajaji juga tegas menentang dan menganggap seluruh pernyataan Panglima Jila tidak mewakili masyarakat Dayak. Sebab sebagian besar masyarakat Dayak menolak pembangunan IKN belum final dan Panglima Jila tidak berhak untuk melarang pendapat masyarakat Indonesia. Mengenai perseteruan antara keduanya, warganet pun ikut berkomentar, yang mana sebagian besar warganet dianggap adanya IKN bisa memecah belah antar suku.
Pendapat pro dan kontra pun tidak dapat dihindari. Sebagian warganet membela Panglima Pajaji dan tidak sedikit juga yang turut berkomentar membela Panglima Jilah. Namun, warganet berharap keduanya dapat bersatu dan jangan mudah diadu domba oleh oknum yang ingin memecah belah persatuan berbangsa dan bernegara. Seperti dikomentari oleh akun @bang, inilah ajang adu domba mereka. Saya harap saudara-saudaraku di Kalimantan bermusyawarah. Pikir dampak-dampaknya terhadap IKN. Ada negatif, ada positif. Mana lebih banyak? Salam hormat. Senada juga dikomentari akun @neuf, betul jangan mau diadu domba suku Dayak demi orang-orang yang serakah dengan kekuasaan. Jangan mau suku Dayak diadu domba. Juga dikomentari akun @user_16344. Para suku Dayak jangan mau diadu domba. Ingat kita satu suku, satu bahasa, bahkan satu keturunan. Mantan istri Panglima Pajaji beri peringatan. Belum selesai konflik antar Panglima Pajaji dan Panglima Jilah. Kini wanita bernama Dewi yang mengaku sebagai mantan istri dari Panglima Pajaji tiba-tiba muncul ke permukaan. Bukan tanpa sebab, munculnya Dewi ke hadapan publik antara lain untuk membongkar sifat serta perlakuan buruk dari Panglima Pajaji yang kerap ia terima saat pria tersebut masih menjadi suaminya. Tak hanya itu, Dewi pun mengaku jika dirinya telah dicampakkan dan diceraikan begitu saja oleh Panglima Pajaji. Merasa tak terima diperlakukan dengan acuh oleh sang mantan suami, Dewi kini memberi peringatan pada Panglima Pajaji. Selain itu, Dewi juga mengatakan jika sikap dari sang mantan suami dinilai seperti orang yang tak terhormat, hingga membuat dirinya seakan-akan seperti seorang binatang. Bak sebuah kisah drama balas dendam, Dewi terlihat membela rival dari Panglima Pajaji, yakni Panglima Jilah, terkait konflik pembangunan ibu kota negara. Dalam unggahannya, Dewi memberikan sebuah peringatan kepada sang mantan suami untuk tak menentang pendapat dari Panglima Jilah terkait pembangunan ibu kota negara atau IKN. Lebih lanjut, Dewi yang merasa sangat geram dengan perilaku Panglima Pajaji pun mengucapkan kalimat teguran keras dan ia berharap jika laki-laki yang dulu pernah hidup bersamanya itu akan segera mendapat karma. Sebelumnya, Panglima Pajaji dikabarkan tengah berselisih dengan Panglima Jilah terkait rencana pembangunan IKN. Keduanya diketahui memiliki pandangan berbeda mengenai pembangunan IKN. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Panglima Pajaji tampak menunjukkan amarahnya kepada Panglima Jilah karena perbedaan pandangan soal pembangunan IKN. Panglima Pajaji sudah jelas menyatakan penolakannya untuk membangun IKN. Sementara itu, Panglima Jilah sangat mendukung pembangunan ini. Akibat konflik ini, Panglima Pajaji dan Panglima Jilah menjadi viral di kalangan netizen. Nah, itulah ulasan mengenai fakta Panglima Pajaji. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share video ini. See you!